warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dan membahas kitab Targhib wa Tarhib, sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala. Kitab ini seperti namanya adalah kitab targhib, motivasi dan dorongan. Demikian pula di dalamnya ada tarhib, ada peringatan-peringatan, larangan-larangan dan ancaman-ancaman. Kali ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan bab yang kedua, babu at-tarhibi minar riya. Bab tentang ancaman dari riya. Riya artinya seorang hamba beramal karena ingin dilihat oleh manusia. Di sana ada kata sum'ah, artinya seorang hamba beramal karena ingin didengar, ingin disum'ah, ingin didengar. Ini sama-sama termasuk golongan syirkul asgar, syirik kecil yang menghancurkan amal soleh seseorang. Riya dan sum'ah. Baik. Kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas hadis yang ke-25. Kata Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala saat membawakan hadis ini an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Amr, semoga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada beliau dan ayahnya. Kita doakan dua-duanya ya, karena keduanya adalah sahabat. Qala, kata sahabat Abdullah bin Amr, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man samma'an nasa bi'amalih, barang siapa yang memperdengarkan amalannya kepada manusia, artinya dia melakukan sum'ah, samma Allahu bihi masami'a khalqih, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperdengarkan aibnya orang ini kepada pendengaran makhluk. Ya, yakni pada hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memperdengarkan aibnya orang ini pada pendengarannya makhluk. Manusia, jin, para malaikat nanti pada hari kiamat. Wa saggarahu wa haqqarahu. Dan Allah akan mengecilkannya. Wa haqqarahu, dan akan menghinakannya. Rawahu Tabrani fil Kabiri, hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani
dalam kitabnya Al-Kabir, yaitu Al-Mu'jamul Kabir, bi asanida ahaduha sahihun, dengan beberapa sanad, salah satunya adalah sahih. Wal Baihaqi, dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi. Baik. Demikian lafaz hadis yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini insyaallah taala. Hadis yang ke-25 dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Seperti biasanya, setelah kita bacakan lafaz hadisnya, maka kita kembali ke awal dari lafaz hadis ini untuk kita jelaskan lebih terperinci lagi insyaallah taala. Pertama, kita akan jelaskan biografi ringkas bagi sahabat Abdullah bin Amr. Kemudian yang kedua, kita akan berikan syarah. Kita akan jelaskan makna dari hadis ini supaya kita mengerti apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sabdanya ini. Kemudian yang ketiga, kita akan sebutkan siapa saja yang meriwayatkan hadis ini. Sini sudah disebutkan sebagiannya, Tabrani dan juga Al-Baihaqi rahimahullah. Baik. Kemudian yang keempat dan terakhir, kita akan nukilkan faedah dari hadis ini melalui kalamnya para ulama kita. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kita kembali ke awal dari lafaz hadis ini, hadis yang ke-25. Kata Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullah, an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Amr, semoga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada beliau dan ayahnya. Nama lengkapnya beliau adalah Abdullah bin Amr ibn al-As ibn Wa'il ibn Hashim bin Sa'id bin Sa'ad al-Qurashi. Ini nama lengkapnya beliau. Ya, jadi beliau berasal dari kalangan Quraisy. Jadi beliau ada hubungan kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As dikenal dengan dua hal. Dikenal akan kesungguhan beliau dalam beribadah. Beliau adalah sahabat yang sangat rajin salat malam. Sampai-sampai beliau pernah setiap malam melaksanakan salatul lail selepas melaksanakan salat isya sampai menjelang subuh. Akhirnya istrinya protes. Dia sampaikan keluhannya kepada orang tuanya Abdullah bin Amr, yaitu sahabat Amr bin Al-As As-Sahmi, dan orang tuanya menyampaikan keluhan menantunya ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur sahabat Abdullah bin Amr. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lijalassadika 'alaika haqqan." Sesungguhnya jasadmu itu punya hak atas dirimu. Wa li zaujatika 'alaika haqqan. Dan istrimu juga punya hak atas dirimu. Wa li 'ainika 'alaika haqqan. Matamu juga punya hak atas dirimu. Akhirnya dia setelah itu mengubah cara ibadahnya, tidak lagi sholat malam sepanjang malam, tapi ya dia bangun separuh malam misalnya, atau sepertiga malam, ya, setelah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga sahabat yang dikenal rajin puasa sunnah. Ya, jadi istrinya protes karena di siang hari dia puasa, malam sholat. Jadi tidak ada kesempatan bagi istrinya mendapatkan hak dari suaminya.
Ya, belum lagi beliau adalah sahabat yang sangat rajin baca Quran. Bayangkan ya, pernah dia tamatkan Al-Quran setiap hari. Ya, ditegur juga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya menamatkan Al-Quran ya 7 kali dalam sehari. Dia masih minta keringanan dari Nabi SAW. Katanya saya masih mampu wahai Rasulullah. Ya akhirnya diberikan kesempatan rukhsah oleh Nabi SAW menamatkan Al-Quran 1 kali dalam 3 hari. Dan Nabi SAW mematok ya 3 hari ini dan tidak boleh lebih. Ya, karena membaca Al-Quran itu perlu kita memahami. Kan sekedar dibaca tapi butuh dipahami, ditadabburi. Nah, kalau terlalu cepat seorang itu tidak akan mampu memahami Al-Quran. Ini sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma adalah sahabat yang sangat ya rajin ya dalam ibadah. Kemudian beliau juga dikenal akan semangatnya beliau dalam mencari ilmu. Oleh karena itu beliau menjadi salah seorang di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana ada Abadilah, 4 orang Abdullah, dikenal banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama adalah beliau. Yang kedua adalah Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga Abdullah bin Abbas. Dan yang keempat adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Baik. Adapun jihadnya beliau maka disebutkan oleh sebagian di antara ulama kita seperti seorang ulama yang bernama Khairuddin Az-Zirikli rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan bahwasanya sahabat Abdullah bin Amr menghadiri ya peperangan yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini salah seorang sahabat yang dikenal akan keberaniannya. Kalau beliau pergi berjihad, kiri kanannya ada pedang. Tangan kanannya, kirinya ada 2 pedang dia pegang. Jadi dia gunakan ya untuk menghadapi musuh. Dan beliau seorang sahabat yang sangat ya mahir dalam menggunakan pedang. Dan saat terjadinya perang Yarmuk, maka beliau yang memegang ya bendera pasukan. Jadi beliau diangkat menjadi panglima pasukan ketika itu. Taib. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma di akhir hayatnya beliau fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau menghabiskan umurnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menyingkir di sebuah daerah yang dikenal dengan Asqalan. Kampungnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sana beliau fokus dalam ibadah, menggunakan sisa umurnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggal dunia pada tahun 63 Hijriah. Persisnya ketika terjadi peristiwa yang dikenal dengan Al-Harrah. Ya, peristiwa Al-Harrah di kota Madinah. Taib, ini sekilas tentang biografinya sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada beliau. Taib. Kita kembali ke redaksi hadis ini. Kata sahabat Abdullah bin Amr, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya katanya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man samma'an nasa bi'amali, siapa yang memperdengarkan amalannya kepada manusia, yakni amalan solehnya, samma'allahu bihi masami'a khalqihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperdengarkan aibnya pada telinga-telinga makhluk, yakni pada hari kiamat. Wa saggarahu wa haqqarahu, Allah mengecilkannya dan merendahkannya.
Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita jamaah sekalian hukum orang yang melakukan sum'ah, yakni melakukan suatu ibadah karena ingin disum'ah, ingin didengar. Jadi dia perdengarkan amalan-amalan soleh yang dia lakukan seperti sholat malamnya, bacaan Qur'annya, sedekahnya, amalan-amalan solehnya dia perdengarkan kepada manusia. Padahal seorang muslim dituntut untuk menjaga keikhlasannya dalam ibadah. Tidak boleh seorang muslim memamerkan ibadahnya, memperlihatkan kepada manusia, memperdengarkannya kepada manusia. Karena ini merupakan amalan atau perbuatan yang akan menghancurkan amalan-amalan soleh kita. Jadi ini salah satu di antara penyakit yang akan menghancurkan amalan soleh seorang hamba, yaitu ketika dia melakukan suatu ibadah, dia ingin mendapatkan sanjungan manusia, dia perdengarkan, dia perlihatkan amal ibadahnya karena ingin disanjung oleh manusia, ingin mendapatkan popularitas, ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan dunia. Kalau kita sekarang mungkin ini ingin dapat like, ingin dapat follower, supaya dia dapat dunianya. Manusia berdecak kagum dengan amalan-amalannya. Ini seperti apa yang kita lihat di zaman kita ini, ada orang yang Masya Allah rajin membantu fakir miskin, supaya dijadikan sebagai konten dalam akunnya, akun YouTube-nya misalnya, atau akun-akun yang lain, supaya dia mendapatkan keuntungan duniawi. Supaya dia dipuji oleh manusia, supaya dia mendapatkan jabatan, kedudukan di tengah manusia. Padahal ini merupakan perbuatan yang tercela jemaah sekalian, karena suatu amalan, suatu ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba dituntut di dalamnya agar seorang hamba mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan ridha manusia. Dituntut darinya agar dia mengikhlaskan ibadahnya semata-mata mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari perhatian manusia. Di sini kita perhatikan, man samma'an nasa bi'amalih. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memperdengarkan amalannya kepada manusia, samma Allahu bihi masami'a khalqih, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperdengarkan aibnya pada telinga-telinga makhluk. Ini balasan yang diterima oleh orang yang melakukan sum'ah. Dia perdengarkan amal ibadahnya, amalan-amalan solehnya kepada manusia karena ingin mendapatkan sanjungan dan pujian dari manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sebaliknya jemaah sekalian, bukan pujian yang akan dia dapatkan nanti pada hari kiamat, tapi dia akan mendapatkan celaan dari makhluk. Mungkin di dunia, karena manusia tidak mengetahui ada udan di balik batu, ada keinginan-keinginan tendensi yang sebenarnya tidak ikhlas, dia tidak ikhlas di dalamnya, nanti di hari kiamat diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya orang ini sebenarnya bukan ingin bersedekah, tapi karena ingin membuat konten, ingin mendapatkan uang. Itu nanti akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ jamaah sekalian, bahkan kata Nabi SAW di dalam hadis ini, wasaggarahu, Allah akan mengecilkannya, wahaqqarahu, dan akan menghinakannya. Dijelaskan oleh sebagian di antara ulama bahwasanya makna saggarahu
Allah akan mengecilkan jasadnya. Nanti kita masuk ke dalam surga, atau nanti kita menghadap Allah di padang mahsyar, itu dapatnya jasad kita dikembalikan sesuai dengan postur atau jasadnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Di mana tingginya Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu situ nadhiraan. Ya, kata Nabi SAW, tuluhu situ nadhiraan. Tingginya Nabi Adam setinggi apa namanya 60 hasta. Jadi 60 ke atas ini. Dari ujung siku sampai ujung jari tengah. Itu namanya 1 hasta. 60 ke atas ini itu tingginya Nabi Adam. Jasad manusia sekarang ini hanya 4 hasta. Nanti kalian ukur ya, pulang ke rumah, ukur. Ini kan 1 hasta ini 2 jengkal. Ya, 2 jengkal. Badan kita ini 8 jengkal. 8 bagi 2, 4. Berarti 4 ya hasta. Ini tinggi kita sekarang. Orang ini dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari kiamat akan dikecilkan jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa makna saggarahu maknanya adalah Allah akan menghinakannya. Ya. Sebagaimana halnya anak kecil itu biasa dihinakan oleh orang yang lebih besar daripada dirinya. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, muhaqqarahu. Dan Allah akan merendahkannya. Jadi orang ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun di dunia mungkin banyak penggemarnya, banyak orang yang memuliakannya, banyak orang yang meninggikannya, tapi nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang sebaliknya terhadap orang ini. Ya. Ketika di dunia dia ingin memperdengarkan kehebatannya, ingin memperdengarkan kesolehannya, ingin memperdengarkan kebaikannya di hadapan manusia, nanti di hari kiamat akan diperdengarkan keburukan dan aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aib-aibnya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipermalukan. Dia akan apanya dihinakan dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hukuman yang setimpal bagi orang yang memiliki niat-niat yang rendah. Mestinya ibadah yang dia tunaikan, dia mencari ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan ketinggian di sisi makhluk. Mestinya dia mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mencari kemuliaan di sisi makhluk. Maka orang ini dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis ini jemaah sekalian berisi ancaman bagi orang-orang yang beribadah karena ingin didengarkan oleh manusia. Hadis ini juga menunjukkan jemaah sekalian bahwasanya perbuatan sum'ah yang merupakan salah satu bentuk syirik asgar, syirik kecil, dia termasuk dosa besar. Ya. Dia termasuk dosa besar. Kenapa jemaah sekalian? Karena diberikan ancaman khusus di hari kiamat. Dijelaskan oleh Adz-Dzahabi dalam muqaddimah kitabnya Al-Kabair bahwasanya salah satu ciri dosa besar bahwasanya pelakunya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu ancaman pada hari kiamat. Ya. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, hadis yang ada di depan kita ini seperti kata penulis diriwayatkan oleh Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir, kemudian Al-Baihaqi rahimahullah. Baik. Di sini kita akan sebutkan ulama-ulama yang
meriwayatkan hadis ini karena apa yang disebutkan oleh penulis sangat kurang dan ada kesalahan ya penyebutan, dan itu wajar karena beliau mendiktekan hadis-hadis yang ada dalam kitab ini dari hafalannya, ya. Jadi beliau diktekan di rumah ada 3 jilid. Kitab ini ada 3 jilid. Jadi 3 jilid itu dia diktekan semua. Masya Allah ya, ribuan hadis di dalamnya dia diktekan dari hafalannya. Dibuatkan ya judul bab, bayangkan ya, setiap hadis yang dia bawakan dia bikinkan judul bab. Itu luar biasanya Al-Mundhiri rahimahullah. Sampai beliau digelar dengan Khatimatul Huffaz, penutupnya para penghafal hadis. Karena tidak ada lagi orang yang bisa sekelas beliau. Ya. Baik. Hadis ini jamaah sekalian diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud. Az-Zuhud pada nomor hadis yang ke-141. Al-Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad pada nomor hadis yang ke-6509, 6509. Kemudian yang kedua 6986 dan yang terakhir 7085. Ya, ini Imam Ahmad ya. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh seorang ulama yang bernama Hannad Ibnu Sari. Hannad Ibnu Sari dalam kitabnya As-Suhd. Ya, sama nama kitabnya tadi sebelumnya Ibnu Mubarak pada jilid 2 halaman 441. Kemudian Ibnul Ja'ad dalam kitabnya Al-Musnad pada nomor hadis yang ke-135, At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat pada nomor hadis yang ke-4984, dikatakan oleh penulis tadi dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. Tampaknya ini keliru, saya cari di Al-Mu'jamul Kabir, saya tidak dapatkan, tapi saya dapatkan di kitab Al-Mu'jamul Awsat. Tabrani itu punya 3 kitab Mu'jam. Al-Mu'jamul Kabir ini yang paling besar, paling tebal. Yang kedua adalah Al-Mu'jamul Awsat, pertengahan. Awsat itu pertengahan. Al-Mu'jam Al-Awsat yang paling ringkas Al-Mu'jamus Sagir. Ini 3 kitab Mu'jam yang ditulis oleh Tabrani rahimahullah. Taib. Jadi beliau riwayatkan dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat pada nomor hadis yang ke-4984. Abu Nuaim juga meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Hilyatul Auliya pada jilid 4 halaman 124 dan juga pada jilid 5 halaman 99. Demikian pula beliau riwayatkan hadis ini dalam kitabnya Ma'rifatus Sahabah pada nomor hadis yang ke-4361. Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya Syu'abul Iman. Syu'abul Iman. Baik. Pada nomor hadis yang ke-6403. 6403. Di sini tadi dikatakan oleh penulis bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Para ulama kalau menyatakan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, larinya biasanya ke kitabnya beliau yang terkenal As-Sunanul Kubra. Tapi di sini penulis rahimahullah punya istilah yang lain. Kalau beliau katakan riwayat Al-Baihaqi maksudnya dalam Syu'abul Iman. Ya. Baik. Jadi beliau riwayatkan Al-Baihaqi meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya Syu'abul Iman pada nomor hadis yang ke-6403. Kemudian Al-Qati'i pakai ta setelahnya ya, ain ya, Al-Qati'i dalam kitabnya yang berjudul Juz'ul Alfi Dinar,
Juz'ul Alfi Dinar pada nomor hadis yang ke-207, dan yang terakhir Al-Qudai dalam kitabnya Musnadus Syihab pada nomor hadis yang ke-482. Baik. Ini sejumlah ulama yang meriwayatkan hadis ini. Sengaja saya bawakan semua supaya telinga kita terbiasa mendengar ya nama-nama ulama, nama kitab yang mereka tulis. Ya. Baik. Hadis ini jamaah sekalian disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Silsilatul Ahadits As-Sahihah. Silsilatul Ahadits Sahihah pada nomor hadis yang ke-2566. Baik. Adapun faidah yang bisa kita petik dari hadis ini, pertama kita akan petik faidah dari Al-Baihaqi rahimahullah melalui kitabnya yang berjudul Syu'abul Iman. Kata beliau pada jilid 9 halaman 135, ketika beliau membuatkan judul bab bagi hadis ini, dan perlu kita ketahui bahwa judul bab itu sebenarnya adalah faidah dan kesimpulan. Ya. Seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah membawakan hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibuatkan judul bab sebagai kesimpulan bagi hadis-hadis yang ada di bawah bab tersebut. Oleh karena itu, salah satu metode yang kami gunakan dalam memetik faidah dari suatu hadis, kami mengambil faidah dari judul bab. Ya. Kata Al-Baihaqi rahimahullahu taala, al-khamisu wal arba'una min syu'abil iman, yang ke-45 dari cabang-cabang keimanan, wa huwa babun fi ikhlasil amali lillahi azza wa jalla, yaitu bab tentang mengikhlaskan amalan lillahi azza wa jalla, bagi Allah azza wa jalla, wa tarkir riya'i, dan meninggalkan riya. Jadi dalam hadis ini jemaah sekalian, kata Al-Baihaqi rahimahullah, di situ ada disebutkan salah satu di antara cabang-cabang keimanan. Beliau menyebutkan ya sekitar 70-an cabang iman dalam kitabnya Syu'abul Iman, dalam mensyarah hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apanya cabang-cabang iman. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu sekitar 70-an cabang. Hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disyarah oleh Al-Baihaqi melalui kitabnya Syu'abul Iman ini. Ini luar biasanya Al-Baihaqi ya. Jadi dia rinci di situ 70 cabang yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ijtihadnya beliau melalui penggalian hadis-hadis yang beliau hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-Baihaqi. Ya. Nah, salah satu cabang iman yang beliau sebutkan, yang ke-45 dari cabang-cabang keimanan ini, kata beliau, adalah wa huwa babun fi ikhlasil amali lillahi azza wajal, yaitu bab tentang mengikhlaskan amalan bagi Allah azza wajalla, wa tarkir riya'i, dan meninggalkan riya. Itu salah satu cabang keimanan. Seorang hamba hanya mengikhlaskan ibadahnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Yani tidak ada tendensi, tidak ada tujuannya, tidak ada niatnya kecuali hanya sekedar mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia tunaikan karena ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin mendapatkan pujian manusia, ingin dapat kursi, ingin dapat jabatan, ingin dapatkan dunia, tidak. Tapi dia semata-mata menunaikannya karena ingin mendapatkan ya pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hadis ini kata beliau menjelaskan tentang apanya salah satu cabang iman, yaitu mengikhlaskan ibadah bagi Allah azza wa jalla, wa tarkir riya'i, dan meninggalkan riya.
Ya, sama dengan riya di sini adalah sum'ah, sama kedudukannya. Ya, baik. Kemudian faidah yang kedua dari hadis ini, kita nukilkan dari seorang ulama yang bernama Al-Mubarak Furi rahimahullah, seorang ulama dari negeri India. Di dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadhi yang merupakan syarah Sunan Tirmidzi, Tuhfatul Ahwadhi jilid 7 halaman 45, kata beliau, "Man qasada bi'amalihi al-jaha wal mansilata indan nasi." Barang siapa yang memaksudkan dengan amalannya kedudukan dan jabatan indan nasi di sisi manusia, walam yurid bihi wajhallahi, dan dia tidak menghendaki dengan amalannya nih wajah Allah, fa innallaha yaj'aluhu haditsan 'indan nasi, maka sungguh Allah akan menjadikan orang ini ya haditsan 'indan nasi, bahan perbincangan di sisi manusia, alladzina aradu nailal mansilati 'indahum, yang mereka ini menginginkan untuk meraih kedudukan di sisi manusia, wala thawaba lahu fil akhirati, dan tidak ada balasan pahala baginya di akhirat. Ya. Jadi kata beliau, man qasada bi amalihi al-jah wal mansilah, siapa yang memaksudkan, yang menginginkan dengan amalannya, yakni amalan solehnya, amalan ibadahnya, kedudukan dan jabatan di sisi manusia, walam yurid bihi wajah Allah, dan dia tidak menginginkan dengannya wajah Allah, yakni pahala dan keutamaan di sisi Allah, fa innallaha yaj'aluhu haditsan indan nas, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya bahan perbincangan di sisi manusia. Ya. Jadi nanti di hari kiamat jamaah sekalian, dia akan dijadikan bahan perbincangan di sisi manusia. Dia akan diperolok-olokkan, ditertawakan oleh manusia. Dia akan dipandang hina oleh manusia. Oh, ternyata bulan dulu rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, ternyata ternyata bukan itu yang dia inginkan, bukan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang ajar ini orang ini. Ya, katanya rajin sedekah, ternyata hanya sekedar konten saja. Ini kan banyak kita saksikan di zaman kita sekarang ini, orang-orang yang berkelakuan seperti ini, Masya Allah kelihatannya baik. Ya, bagikan makanan, bagikan pakaian, bagikan uang, kelihatannya baik, tapi sebenarnya ada sesuatu yang dia inginkan. Ini tampak bagi kita bahwasanya mereka tidak menginginkan selain itu jamaah sekalian, bukan pahala di sisi Allah yang dia inginkan. Ketika orang ini melakukannya tanpa diliput misalnya, pasti dia tidak mau. Ya, dia tidak akan mau kalau dia lakukan sembunyi-sembunyi, karena tidak menguntungkan dunianya. Ya. Adapun seorang yang ikhlas jamaah sekalian, orang melihatnya dalam beramal soleh atau tidak, sama saja. Tapi ketika seorang itu melakukan suatu amalan, dia lebih bersemangat, dia lebih dia lebih bersemangat ketika ada orang yang melihatnya, ketika ada orang yang mendengarkannya, karena tidak ada yang dia inginkan kecuali sanjungan dari manusia, penghargaan dari manusia. Oleh karena itu, orang-orang munafik pada masanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu malas beribadah ketika tidak ada orang yang melihat. Mereka tidak mau sholat kalau di rumahnya. Nanti mereka sholat kalau pas mereka ada di masjid.
Ini orang munafik seperti ini. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, mereka ini dihancurkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang bukan ya pahala dan keutamaan yang mereka inginkan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi yang mereka inginkan adalah dunia yang rendah ini. Maka di hari kiamat mereka akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ini faidah yang kedua kita nukilkan dari Al-Mubarakfuri rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadhi jilid 7 halaman 45. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, faidah yang berikutnya kita nukilkan dari seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Kalabadhi. Abu Bakar Al-Kalabadhi pakai dal, Al-Kalabadhi, dalam kitabnya yang berjudul Bahrul Fawaid pada halaman 269 kata beliau, wallahu azza wa jalla innama arada min ibadihi, hanyalah Allah azza wa jalla menginginkan dari para hambanya ikhlasul amali lahu, pengikhlasan amalan bagi Allah, pemurnian ya amalan bagi Allah. Jadi kita harus memurnikan niat kita, hanya kita lakukan hanya karena Allah. Ya, dan untuk Allah. Ya. Wa an la yuridu bi a'malihim illallah wahdah. Dan agar mereka tidak menginginkan dengan amalan-amalan mereka illallah wahdah, kecuali Allah saja. Ya, dan agar mereka tidak menginginkan dengan amalan-amalan mereka kecuali Allah saja. Wala takuna agraduhum fi af'alihim illa ridha Allahi wa darul akhirata. Dan hendaknya tujuan-tujuan mereka, tendensi-tendensi mereka dalam amalan-amalan mereka tiada lain kecuali ridha Allah wa darul akhirata, dan negeri akhirat. Ya. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan negeri dunia yang kita inginkan. Jadi amalan yang kita lakukan bukan karena ingin mendapatkan kemewahan dunia. Bukan karena ingin mendapatkan kebahagiaan dunia. Ya. Tapi kita lebih dari itu jemaah sekalian, kita ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat. Ya. Karena sesungguhnya kemewahan dunia yang kita inginkan, yang kita kejar melalui ibadah yang kita tunaikan di hadapan manusia, ya, hakikatnya apa yang kita kejar adalah kerendahan dan kehinaan. Oleh karena itu dibayar dengan kehinaan pula. Ya. Mungkin di dunia kita akan mendapatkan ketinggian, kemewahan dunia, ya, beserta dengan perhiasan-perhiasannya. Tapi nanti di akhirat jemaah sekalian, kita akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cukuplah menjadi kerugian bagi seorang hamba ketika dia menginginkan ketinggian di dunia kemudian dia direndahkan pada hari kiamat. Ya, ini kerugian yang besar. Kebahagiaan yang kita rasakan, kemewahan yang kita dapatkan itu hanya bersifat sementara. Paling lama kita nikmati 40 tahun. Anggaplah 50 tahun, 60 tahun, paling lama itu. Setelah itu kita akan tinggalkan. Kita tidak akan bawa mati. Ya. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian kata Abu Bakar Al-Kalabadhi rahimahullahu ta'ala, فَإِذَا صَرَفُوا إِرَادَتَهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ, apabila mereka mengalihkan
niat-niat mereka dalam amalan-amalan mereka kepada selain Allah biizhari salihiha lahum, dengan cara menampakkan amal soleh mereka kepada manusia, wa mura'atihim biha, dan mereka memperlihatkan amalan-amalan mereka kepada manusia, liya'dhumu biha fi ayunihim, supaya mereka ini menjadi agung dengannya dalam pandangan manusia, menjadi besar dalam pandangan manusia, ya. Wa yajilla indahum aqdaru, kedudukan mereka menjadi mulia. Qalaballahu alaihim, maka Allah akan membalik keadaan mereka ini. Dunia tinggi, dunia dia mulia, tapi nanti di akhirat akan dibalik keadaan mereka, ya. Fa'adhara lil khalqi masawi'a a'malihim allati yukhfunaha anhum. Oleh karena itu Allah akan menampakkan kepada seluruh makhluk keburukan-keburukan amal-amal mereka, ya, yang mereka sembunyikan dari manusia. Ya. Jadi Allah nanti akan bongkar aibnya mereka, bahwasanya fulan, ya, kelihatannya Masya Allah seorang yang soleh, hakikatnya dia adalah seorang yang busuk niatnya. Kelihatannya sosial, Masya Allah, kelihatannya rajin sholat, kelihatannya rajin baca Quran, tapi sebenarnya bukan pahala dan keutamaan yang dia inginkan, tapi kerendahan dunia yang dia inginkan berupa harta, berupa pujian dan sanjungan manusia. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, selanjutnya kita beralih ke hadis yang berikutnya, hadis yang ke-26. Tapi karena waktu mungkin sudah masuk, kita adzani dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. 6. Kata Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala, wa an Jundub ibni Abdillah, dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, qala, kata beliau, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man samma'a samma Allahu bih. Barang siapa yang memperdengarkan amalannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aibnya. Ya. Jadi siapa yang berbuat sum'ah, memperdengarkan ya amalan-amalan solehnya, maka Allah nanti pada hari kiamat akan membongkar aibnya, membongkar niat busuknya, niat rendahnya. Wa man yura'illahu bih. Siapa yang memperlihatkan amalannya, memamerkan amalannya, artinya dia berbuat riya. Riya itu kan pamer sebenarnya secara bahasa. Ya. Yura'illahu bih. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan aibnya pada orang itu. Ya. Allah akan memperlihatkan aib orang itu. Ya. Allah akan pamerkan nanti pada hari kiamat. Allah akan perlihatkan kepada manusia bahwasanya fulan dahulu ketika di dunia dia pergi berjihad supaya dikatakan sebagai jari. Pasukan berani mati sebagai pahlawan. Fulan belajar agama ke Yaman supaya dikatakan sebagai seorang ustaz. Jadi kalau kita belajar agama, jangan niat kita karena ingin jadi ustaz. Ya, tapi karena ingin memperbaiki diri kita. Memperbaiki akhlak kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki akidah kita. Entah kita mau jadi ustaz setelahnya atau tidak, bukan masalah. Kalau jadi ustaz, alhamdulillah. Kalau tidak, bukan itu tujuan utama. Ya. Itu seorang belajar ilmu agama seperti itu. Ya. Sama kita hadir di tempat ini, tidak semua orang yang hadir di sini mau jadi ustaz, ya. Ya, bahkan memang ya kita belajar karena ingin memperbaiki diri kita. Ya. Ada orang yang ketika di dunia dia rajin bersedekah di masjid, bantu pembangunan masjid, bantu kebutuhan masjid, ya, bantu pesantren, bantu panti asuhan misalnya, atau fakir miskin. Cuma karena ingin dikatakan jawad, dermawan. Orang yang seperti ini nanti jamaah sekalian akan dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua dosa yang berbahaya bagi seorang hamba, menghancurkan amalan-amalan solehnya. Yang pertama di sini adalah dosa sum'ah. Dia beribadah, beramal soleh karena ingin disum'ah, ingin didengar. Ya, yang kedua adalah riya. Dia beribadah karena ingin diriya. Diriya artinya dilihat, diperhatikan, supaya dilai, ya, supaya ya dimuliakan. Nah, ini orang-orang seperti ini punya niat-niat yang rendah seperti ini, nanti akan mendapatkan balasan yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis ini kata penulis rahimahullah rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini
Beliau bernama Jundub bin Abdullah. Jundub bin Abdullah bin Sufyan Al-Bajali. Al-Bajali. Nisbah ke Bujailah. Salah satu suku besar di kalangan bangsa Arab. Namanya Bujailah. Orang yang menisbahkan diri ke sana disebut Bajali. Al-Bajali. Iya. Sahabat Jundub bin Abdullah Al-Bajali kadang dinisbahkan kepada kakeknya, bukan kepada bapaknya. Jundub bin Sufyan. Jadi kalau kita temukan di dalam sanad hadis, dalam riwayat hadis, ada sahabat yang bernama Jundub bin Abdullah Al-Bajali, Jundub bin Sufyan Al-Bajali itu sama orangnya. Ya, itu harus dipahami ya. Baik. Sahabat Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu konon kabarnya merupakan salah seorang sahabat yang mengikuti perang Badar. Ya, salah seorang di antara sahabat yang mengikuti perang Badar sebagaimana yang dinukilkan oleh seorang ulama yang bernama Mughlatai Al-Hanafi rahimahullah dalam kitabnya Ikmalu Tahdhibil Kamal dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ya, bahwasanya sahabat Jundub bin Abdullah ini adalah Badriyan, kana Badriyan. Beliau katanya salah satu di antara pasukan Badar. Seorang sahabat kalau dia mengikuti perang Badar maka dia termasuk di antara sahabat yang dijamin masuk surga insyaallah. Ini keutamaan orang yang mengikuti perang Badar. Baik. Dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang yang ikut dalam perang Badar ini adalah sahabat-sahabat pilihan dari kalangan as-sabiqunal awwaluna fil Islam. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk ke dalam Islam. Salah satunya adalah Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Baik. Jundub bin Abdullah Al-Bajali digelari oleh sebagian di antara ulama dengan Jundub Al-Khair. Jundub Al-Khair. Digelari dengan Jundub Al-Khair karena kebaikannya beliau. Ya, dikenal dengan Al-Khair, Jundub Al-Khair. Jundub si orang yang baik kalau kita terjemahkan ya. Kemudian kadang pula beliau digelari dengan Jundub Al-Faruq karena beliau merupakan salah seorang di antara sahabat yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ya. Ini beliau kadang digelari seperti itu. Taib. Sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu pindah dari kota Madinah menuju ke negeri Kufah. Kemudian setelah itu berpindah ke Basrah. Ini kebanyakan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya mereka yang berilmu, itu diutus untuk menjadi dai ke negeri-negeri Islam ketika itu. Ya, yang diutus biasanya adalah sahabat-sahabat yang berilmu. Ya. Mereka meninggalkan kota Madinah dalam rangka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka berjihad di jalan Allah. Bukan karena mereka benci kota Madinah. Hati mereka sangat bersedih ketika meninggalkan kota Madinah. Andaikan bukan karena jihad dan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan meninggalkan kota Madinah. Karena Nabi SAW pernah menjanjikan ya syafaat bagi setiap orang yang meninggal di kota Madinah. Ya. Makanya kalau ada jamaah haji, jamaah umrah yang meninggal di kota Madinah, itu luar biasa. Berarti dia termasuk orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, sahabat Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu meninggal dunia pada tahun 64 Hijriah. Seperti yang dijelaskan oleh seorang ahli sejarah
yang bernama Ibnu Qani'. Ibnu Qani'. Beliau menyatakan bahwa sahabat Jundub radhiyallahu anhu meninggal dunia pada tahun 64 Hijriah. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, ini sekilas biografinya sahabat Jundub bin Abdillah Al-Bajali. Tapi selanjutnya, karena maknanya hadis ini hampir ya semakna dengan hadis yang sebelumnya, maka kita langsung saja sebutkan ya siapa di antara ulama yang meriwayatkan hadis ini. Baik, hadis ini jamaah sekalian diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Bisa dilihat pada nomor hadis yang ke-6499. Demikian pula beliau riwayatkan pada tempat yang lain. 6499. Muslim juga meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya Sahih Muslim pada nomor hadis yang ke-2987. Dan yang terakhir Ibnu Majah dalam sunannya pada nomor hadis yang ke-4207. Baik. Adapun faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, maka di sini ada sejumlah faedah kami nukilkan dari seorang ulama kita yang bernama Muhammad bin Ali Al-Ithiyubi. Muhammad bin Ali Al-Ithiyubi di dalam kitabnya yang berjudul Al-Bahru Al-Muhit, pakai ta, Al-Muhit As-Sajjaj, Al-Bahrul Muhit As-Sajjaj, pada jilid 45 halaman 200. Jadi kitab ini Masya Allah ya, jilid 45. Kalau tidak salah kitab ini 48 jilid semuanya. Ya, jadi ulama kita itu luar biasa ya dalam menulis kitab, Masya Allah ya. Jumlah halamannya jangan dikira hanya 100 halaman ya. Kadang mereka ya 300, 400, 500 ya. Itu semangatnya mereka luar biasa dalam menulis kitab ya, syarah hadis. Baik. Kita dengarkan beliau ketika memetik beberapa buah faedah dari hadis ini. Minha diantaranya kata beliau tahrimul ar-riya'i was sum'ati. Di antara faedahnya hadis ini pengharaman riya dan sum'ah. Riya kita sudah jelaskan seorang beramal soleh, beribadah karena ingin dilihat oleh manusia. Kalau sum'ah karena ingin disum'ah, ingin didengar oleh manusia. Apa tujuannya? Supaya manusia menyanjung dia, menghargai dia. Ya, memberikannya tempat dan kedudukan. Ya. Baik. Idhuma yuhbitanil a'malas salihata, karena kedua amalan ini ya, perbuatan ini yakni riya dan sum'ah menghancurkan amalan-amalan saleh. Ya, menghancurkan apa? Amalan-amalan saleh. Iya. Makanya nanti di hari kiamat dia dipermalukan. Andaikan dia dapat pahala, dia tidak akan dipermalukan. Ya. Andaikan dia dapat pahala, dia tidak akan dipermalukan. Nah, ketika dia dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibongkar aibnya, itu tanda bahwasanya orang ini tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faidah yang kedua dari hadis ini kata beliau, wa minha al-hassu ala ikhlasil amali lillahi subhanahu wa ta'ala. Di antara faidahnya hadis ini adalah dorongan untuk mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita didorong oleh Nabi SAW untuk mengikhlaskan, memurnikan semua amalan soleh yang kita kerjakan hanya untuk Allah. Hanya untuk mendapat pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena perhatian manusia, bukan karena sanjungan manusia, bukan karena kedudukan di sisi manusia, bukan supaya kita mendapatkan banyak pengikut.
ya supaya banyak di-like, banyak follower misalnya, tidak. Ya, tapi semata-mata karena Allah. Li'annahu alladhi yanfa'u 'amilahu. Karena keikhlasan inilah yang akan memberikan manfaat bagi orang yang beramal tersebut. Ini yang akan menyelamatkan kita. Menyelamatkan amalan-amalan kita adalah keikhlasan kita. Karena amalan soleh jemaah sekalian tidak akan dikatakan soleh kecuali terpenuhi padanya dua syarat. Ikhlasul amal, pertama kita ikhlaskan, murnikan amalan kita. Niat kita bersihkan, tidak ada yang kita inginkan dari pujian-pujian manusia. Tidak ada yang kita inginkan dari kemewahan dunia ini. Yang kedua adalah ittiba'u sunnati Rasulillah SAW. Mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Biar amalan kita ikhlas, tapi tidak mengikuti sunnah, amalan kita tidak akan berarti. Atau sebaliknya, ya, amalan kita, ya, mengikuti ikhlas, ya, mengikuti sunnahnya Nabi SAW, tapi tidak ikhlas, maka seorang hamba tidak akan diberikan balasan pahala. Ya. Jadi melalui hadis ini Nabi SAW secara tersirat ingin mendorong kita jemaah sekalian untuk mengikhlaskan semua amal-amal soleh kita. Jangan sekali-kali kita beramal soleh karena manusia, karena dunia, karena pujian, karena penghargaan, karena jabatan. Ya, hidangkan 10.000 mangkok coto. Masya Allah, bagus. Tapi ada udang di balik batu. Apa yang dia dapatkan? Di dunia mungkin dia dapat, mungkin pula tidak. Tapi di akhirat, dia akan dapat kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faidah yang ketiga dari hadis ini, wa minha, di antara faidahnya hadis ini, kata Syekh Muhammad bin Ali, di antara faidahnya adalah al-hatsu ala ikhfa'il amalis salih. Di antara faidahnya adalah dorongan untuk menyembunyikan amalan soleh kita. Jadi amalan-amalan soleh kita yang memang ya dianjurkan untuk disembunyikan, disembunyikan. Adapun yang memang diperintah untuk ditampakkan, ya seperti sholat jamaah memang harus ditampakkan. Haji memang harus tampak, ya tidak bisa kita sembunyi pergi haji. Ya walaupun mungkin andaikan bisa kita sembunyi-sembunyi itu lebih bagus ya. Tapi ya pada umumnya susah untuk disembunyikan. Ya. Tapi semua amalan-amalan yang sifatnya sunnah jamaah sekalian, seperti sholat malam, sholat tahajud kita, ya sedekah kita, kemudian ya bacaan Quran kita, kemudian zikir kita, doa kita, ini hendaknya kita sembunyikan semaksimal mungkin. Ya, jangan kita pamerkan di hadapan manusia. Ada sebagian orang juga dia sembunyikan ibadahnya, tapi dia sebar di Facebook. Ya, Masya Allah ya. Dia sembunyi-sembunyi lakukan, tapi dia sebar di Facebook. Tidak ada tetangganya yang tahu. Tapi di Facebook, semua teman-temannya di Facebook dia tahu. Ini juga bukan menyembunyikan namanya. Ya. Baik. Likaunihi ab'ada 'anir riya'i was sum'ati. Karena menyembunyikan amalan adalah lebih jauh dari riya dan sum'ah. Ya, jadi dia lebih menjauhkan kita dari riya dan sum'ah. Jadi ini faedah yang ketiga, dorongan untuk menyembunyikan amalan soleh, karena menyembunyikan amalan soleh kita akan lebih jauh dari riya dan sum'ah. Masya Allah ya. Jadi ulama kalau menggali hadis, ya kelihatannya hadis ini ringkas, tapi di situ tersembunyi banyak faedah dan ilmu.
Ya, hadirin sekalian yang kami muliakan, faidah yang berikutnya kita nukilkan dari seorang ulama yang bernama Ibnu Jama'ah Al-Kinani. Ibnu Jama'ah Al-Kinani dalam kitabnya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim pada halaman 16, kata beliau, wa min adwiyatir riya'i, di antara penyakit-penyakit riya, al-fikru bi anna al-khalqa kullahum la yaqdiruna ala naf'ihi. Seorang berpikiran bahwa manusia seluruhnya tidak mampu untuk memberikan manfaat kepadanya. Iya. Bima yakdihillahu lah, dengan sesuatu yang Allah putuskan baginya. Wala ala ghairihi bima lam yuqaddirhu Allah Ta'ala alaih. Dan tidak pula mampu untuk membahayakannya dengan sesuatu yang Allah takdirkan atasnya. Iya. Jadi katanya, saya ulangi di sini, wa min adwiyatir riya, di antara obatnya riya, seorang itu berpikiran, ya, berpandangan bahwasanya manusia seluruhnya tidak mampu untuk berikan manfaat baginya. Dan sebaliknya tidak mampu memberikan bahaya baginya. Falam yuhbit amalahu wa la yudiru dinahu. Sehingga hamba itu tidak akan, ya, menghancurkan amal solehnya dan tidak merusak agamanya. Wala yusgil nafsahu bi mura'ati man la yamliku lahu fil haqiqati naf'an wala darran. Dan juga dia menyebutkan dirinya, ya, dengan, ya, memperhatikan orang yang tidak mampu memberikan, ya, manfaat dan madarat. Ya. Jadi dia tidak menghancurkan amalannya, tidak pula dia merusak agamanya, tidak pula menyibukkan dirinya dengan, ya, mencari perhatian manusia yang tidak mampu memberikan manfaat dan madarat baginya. Ini obatnya riya. Tapi kapan kita, ya, cari-cari perhatian, cari-cari muka, ini riya akan datang. Dan inilah penyakit di zaman kita ini yang tersebar banyak karena media juga membantu. Ada YouTube, ada Facebook, ya, tempat yang luar biasa ini tumbuh subur di situ. Riya, sum'ah, banyak. Karena itu seorang muslim, ya, harus berhati-hati. Di zaman kita ini kita harus super hati-hati. Ya. Baik. Faidah yang berikutnya, kita nukilkan faidah dari seorang ulama yang bernama Ibnu Abdissalam As-Sulami rahimahullah. Ibnu Abdissalam As-Sulami rahimahullah, dalam kitabnya yang berjudul Maqasidur Ri'ayah, pada halaman 74, kata beliau, la yakunu tasmi'u illa ba'da inqidha'il amali. Ya, berbuat sum'ah, yaitu memperdengarkan amalan, ya, amalan soleh kita tidak akan terjadi kecuali setelah selesainya amalan soleh. Ya, setelah selesainya amalan kita
di atas keikhlasan. Jadi ada sebagian orang, ya, awalnya dia ikhlas, tapi dia diserang oleh penyakit sum'ah ini. Paham ya? Makanya diingatkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Diingatkan bahayanya sum'ah. Ya. Jadi kalau riya, dia perlihatkan ketika dia sementara ibadah. Sementara sum'ah, dia perdengarkan selesai dia melakukan ibadah. Tapi sekarang, dengan adanya aplikasi yang ada, kadang orang berbuat sum'ah di tengah-tengah dia beramal. Ya, kalau dahulu tidak ada media, orang nanti tahu kalau dia beramal soleh setelah selesai amal solehnya. Dia ceritakan ke orang, saya sudah begini, saya begini. Ya, saya kasih makan orang ya 10.000 mangkok coto misalnya. Ya, tapi kalau sekarang sudah media yang ada bisa siaran langsung begitu ya. Orang bisa langsung melihat. Ini sangat berbahaya sekali. Baik. Fayusammi'ul abdun nasa bima fa'alahu li ajlillahi ta'ala. Lalu si hamba ini memperdengarkan kepada manusia tentang apa yang dia telah lakukan. Li ajlillahi ta'ala, karena Allah. Jadi dia perdengarkan amal solehnya yang ikhlas tadi, ya. Untuk apa jamaah sekalian? Liyahsula alal agradil lati dzakarnaha firriya'i. Agar tercapai baginya tujuan-tujuan yang telah kita sebutkan dalam riya. Ya. Jadi beliau berbicara riya sebelumnya. Minat tauqiri wa ta'dhimi. Berupa ya pemuliaan, wa ta'dhimi, pengagungan, wal ikrami, wal ihtirami, penghormatan, wa tasadduri fil majalisi, keterdepanan dalam majelis. Artinya supaya dia selalu dikedepankan ya. Iya. Wal bada'ati bis salami, dan keberawalan dalam salam. Iya. Artinya dia selalu di depan. Kalau orang beri salam dia yang paling depan ya. Dia paling mau didengar ya, mau diperhatikan. Iya. Ini tujuan-tujuannya dia. Tujuannya ingin ya dimuliakan, dihormati, ya supaya dia selalu di depan. Ya. Taib. Jadi ini sum'ah. Sini kita dari penjelasan ini kita mengerti bahwasanya ya paham bahwa sum'ah itu terjadi setelah ya amalan itu selesai. Taib. Ini seperti yang dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Al-Qarafi, ya Al-Qarafi dalam kitabnya Al-Furuq, kata beliau ar-riya'u muqarinun mufsidun. Ar-riya'u muqarinun mufsidun. Riya itu adalah pengiring yang merusak. Jadi dia mengiringi amalan kita, sementara kita beramal dia iringi kita. Ya. Taib. Wal farqu bainahu wa bainal ujbi, perbedaan antara riya dengan ujub, ya bangga diri, annahu yakunu bil lisan. Bahwasanya riya itu dengan lisan. Wal ujubu bil qalbi, sedangkan ujub bangga diri dengan hati. Kilahuma ba'dal ibadati, ya, dua hal ini setelah ibadah. Ya, setelah ibadah. Jadi seorang ujub, ya, demikian pula sum'ah, itu setelah ibadah. Baik.
Maka dari sini jamaah sekalian kita harus waspada ya dengan amalan-amalan yang kita lakukan, amal ibadah kita, amal ketaatan kita, jangan sampai dihinggapi oleh penyakit yang sangat berbahaya ini, penyakit mematikan yang bernama riya dan sum'ah. Terkhusus pada amalan-amalan yang nafilah, amalan sunnah, ya, ini seringkali dihinggapi oleh dua penyakit ini. Tapi saya kira demikian apa yang perlu kita jelaskan pada kesempatan kali ini dari dua hadis yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Dan saya cukupkan ya sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.